pertama itu saya makan siang dengan beliau di hari H-nya, di hari H debat. Di situ kita sampaikan, Pak, yang paslon yang tidak pernah dipanggil KPK itu hanya Bapak, dan itu fakta. Jadi Bapak bisa sampaikan paslon nomor 1 pernah dipanggil KPK, ya Pak Ganjar pernah dipanggil KPK masalah IKTP, Mas Adis pernah dipanggil KPK Formula E, Formula. Bapak satu-satunya nggak pernah. Dan itu waktu itu masalah ya hukum kan. Yang ditakuti oleh Amerika Serikat, yaitu Prabowo Subianto. Alasan Amerika Serikat takut kepada Prabowo, yaitu dikarenakan Prabowo merupakan salah satu jenderal jenius yang paham dengan situasi dan keadaan geopolitik dunia. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya. Gitu. Pak Ican, ini Ketua Sekretaris Panitia, apa komennya Pak? Ini acara apa Pak? Acara pulang bersama dalam rangka arti kata acara yang dibuat oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi acara pulang bersama Pak Prabowo Subianto dan Pak Andre Rosiade. Alhamdulillah peserta hari ini full 50 bis, full 2.000 orang. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Seperti biasa pada video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo Subianto selama ini memang dilihat sebagai salah satu pejabat yang cukup dermawan karena membantu banyak orang, lebih khusus orang-orang kecil, orang-orang terpinggirkan. Kita punya pengalaman bagaimana Pak Prabowo pernah menyelamatkan seorang TKW asal Indonesia dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terancam hukuman mati di negeri jiran Malaysia. Waktu itu pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan salah satu warganya. Namun Prabowo Subianto sebagai seorang pribadi terpanggil untuk menyelamatkan pahlawan devisa tersebut. Tidak sampai di situ saja, tetapi banyak hal yang telah Pak Prabowo Subianto persembahkan untuk orang lain dan juga untuk bangsa dan negara ini. Termasuk mengerjakan beberapa buah lapangan sepak bola dan bahkan memberangkatkan putra-putra terbaik tanah air untuk belajar sekolah bola di tempat lain atau di negeri lain atau di luar negeri untuk bagaimana mempelajari teknik-teknik bermain bola kaki yang baik sehingga kelak menjadi pemain-pemain handal yang dimiliki oleh bangsa ini. Namun dalam video ini tidak hanya soal hal-hal tersebut, tetapi nanti kita akan saksikan bagaimana kesaksian dari Ketua TKN, Tim Kemenangan Nasional Prabowo Gibran, yaitu Pak Roslan, bagaimana ia menyampaikan atau berkisah tentang seorang Prabowo Subianto yang memiliki kemewahan hati. Kemewahan hati yang dikatakan oleh Pak Roslan bukan tanpa sebab, tetapi sesungguhnya yang dimiliki oleh Pak Prabowo Subianto itu adalah kemewahan hati untuk berbagi dan juga untuk bisa menerima orang lain serta tidak ingin menjatuhkan orang lain dalam situasi sulit apapun. Kisah dari Pak Roslan ini ketika ia bercerita dengan Pak Prabowo dalam rangka mempersiapkan diri untuk debat pertama Capres waktu itu, yakni temanya tentang hukum, dan Pak Roslan juga menggambarkan bagaimana caranya untuk bisa menyerang dua kandidat lainnya, yaitu dengan mengatakan bahwa ya untuk dari semua paslon atau semua capres, Pak Prabowo lah orang yang tidak pernah dipanggil KPK, sedangkan yang lainnya pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Namun apa yang dibalas oleh Pak Prabowo kala itu, Pak Prabowo menyampaikan apa? Bahwa itu tidak baik, tidak etis, mengungkit atau membicarakan kesalahan orang lain di depan publik seperti itu. Hal ini membuat Pak Roslan dan juga timnya kaget karena memang ya Pak
Pak Prabowo sungguh luar biasa. Dalam situasi seperti itu pun, dia masih memikirkan tentang hati dan perasaan orang lain. Lalu di video berikutnya kita akan menyaksikan bagaimana sebuah video yang diputar mengisahkan tentang Pak Prabowo yang cukup disegani oleh Amerika. Apa saja yang membuat Pak Prabowo Subianto disegani oleh Amerika, nanti kita akan saksikan penjelasannya di video ini. Dan juga ada satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto adalah bagaimana ketika Pilpres kemarin, Aceh dan Sumatera Barat, Pak Prabowo kalah, tetapi sungguh luar biasa hati Pak Prabowo. Ia menyediakan kurang lebih ada 50-an bis untuk mudik gratis bagi orang Sumatera Barat di Jawa. Nah, ini sungguh luar biasa dan itu dipercayakan kepada Pak Andre Rosiade, salah satu kader Partai Gerindra asal Sumatera Barat untuk mengatur atau mengurus ini. Ini sungguh di luar dugaan. Kenapa? Karena untuk memperangkatkan orang-orang Minang atau orang-orang Sumatera Barat di Jawa menuju ke tanah kelahirannya untuk mudik, itu dipersembahkan atau disiapkan khusus oleh Pak Prabowo Subianto. Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Pak Prabowo tidak melihat daerah mana yang ia menang, daerah mana yang ia kalah. Tetapi yang dia lihat sesuai dengan yang dia pernah ucapkan, bahwa ia akan menjadi presiden bagi orang memilih dia maupun yang tidak memilih dia. Dan dengan cara ini pula, secara tidak langsung telah memukul telak lawan politiknya, yakni Pak Anies Baswedan selaku orang yang menang di Tanah Minang atau di Sumatera Barat dan Aceh, namun tidak berbuat sesuatu untuk orang Minang. Mungkin ini adalah poin penting yang bisa dicatat. Baik sahabat sekalian, untuk masuk ke videonya, terlebih dahulu kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke video pertama, bagaimana kisah seorang Roslan, Ketua TKN Prabowo Gibran, yang bercerita tentang kemewahan hati seorang Prabowo Subianto. Mari kita saksikan video selengkapnya. Rosan cerita kemewahan hati seorang Prabowo. Bab pertama itu saya makan siang dengan beliau di hari H-nya, di hari H debat. Area berdebat. Di situ Menjelang debat ini, kita sampaikan, Pak, yang paslon yang tidak pernah dipanggil KPK itu hanya Bapak. Dan itu fakta. Jadi Bapak bisa sampaikan, paslon nomor 1 pernah dipanggil KPK. Ya, Pak Ganjar pernah dipanggil KPK masalah IKTP. Mas Adis pernah dipanggil KPK. Formula E. Formula. Bapak satu-satunya nggak pernah. Dan itu waktu itu masalah ya hukum kan, di debat pertama. Bapak bisa sampaikan. Beliau bilang, jangan San. Itu kan suatu hal yang agak memalukan mereka, jangan. Mempermalukan orang. iya, mempermalukan orang. Kita makan bertiga. Ini makan lagi nih konteksnya nih. Maka Selalu ada sesi makan. ada. Itu Asik Pak, juga gitu, kan Pak. Bapak sudah menyampaikan kita harus fakta dan data. Ini kan fakta, Pak. Jangan. Nah itu saya sama yang sebelah nih sama Mas Adit, lihat-lihatan gini. Siapa? Ada Mas Adit. Adit. Oh. Yang kita di saat itu amazed juga, maksudnya di satu sisi banyak yang nggak tahu sisi beliau yang seperti ini. Itu luar biasa. Kan kita tahu beliau orang yang Tegas. assertif, yang ini, tapi ya itu di luar dugaan kan. Maksudnya saya yang mengenal beliau ya sering diskusi gitu, yang wow gitu, yang hebat juga gitu. Gitu ya, salut lah saya bilang. Keren. yang ditakuti oleh Amerika Serikat, yaitu Prabowo Subianto. Alasan Amerika Serikat takut kepada Prabowo, yaitu dikarenakan Prabowo merupakan salah satu jenderal jenius yang paham dengan situasi dan keadaan geopolitik dunia. Bahkan, saking takutnya, dahulu pemerintah Amerika Serikat memblacklist visa Prabowo selama 20 tahun. Yang mana hal itu mengakibatkan Prabowo tidak bisa pergi ke Amerika Serikat selama 20 tahun. Ditambah lagi, Prabowo juga merupakan seorang pembisnis sukses yang memiliki koneksi relasi yang luas dengan para pembisnis di luar negeri. Hal ini dikarenakan Prabowo tercatat memiliki 27 perusahaan di dalam dan di luar negeri. Amerika Serikat patut waspada jika nanti Prabowo menjadi presiden.
maka yang ditakutkan ialah Indonesia merebut kolega-kolega bisnis yang selama ini menjadi mitra kerjasama Amerika Serikat. Mengingat Prabowo betul-betul paham tentang strategi bisnis, khususnya dalam hal bernegosiasi. Tidak hanya itu, alasan lain mengapa Amerika Serikat takut dengan Prabowo, yaitu dikarenakan Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya, sedangkan Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya bukan orang yang suka menjilat. Saya bukan orang yang suka, apa istilahnya, memuji-muji tanpa alasan. Tidak, saya pernah dikalahkan beliau 2 kali. Emang enak dikalahkan? Loh, Anda sekalian ketawa, aku sedih kok kalian ketawa nih. Kalah sepak bola aja nangis, apalagi kalah presiden. Tetapi inilah saya punya firasat dari dulu. Walaupun saya dikalahkan, hati beliau hati yang baik, hati beliau cinta rakyat Indonesia, dan hati saya pun cinta rakyat Indonesia. Jadi tidak ada masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang penting cinta rakyat Indonesia. Karena itu benar, di luar dugaan beliau menang, beliau mengajak saya bersatu. Luar biasa. Biasanya kalau yang ajigang, ajigung, adiguno, kalau menang lawannya dihabisin. Ini bukan, lawannya diajak. Ayo bersama-sama berbakti kepada negara dan bangsa. Dan jawaban saya siap. Saya siap mengabdi untuk negara dan bangsa dalam kedudukan dan kapasitas apa saja yang penting untuk rakyat Indonesia. Mas Hasan dulu kan menentang Pak Prabowo kan? Iya, 2014, 2019 saya berseberangan beliau ini dengan penentang kerasnya Pak Prabowo. Apa yang membuat Anda berubah, Pak? Ya, pertama itu yang saya lihat ketika mau rekonsiliasi itu buat saya luar biasa. Oke. Dan saya lihat Pak Jokowi, ini Pak Jokowi kok kasih Pak Prabowo Menteri Pertahanan. Oke. Mas Helmi, jadi Menteri Pertahanan ini sedeng-sedeng dikit, tumbang presidennya Mas Helmi. Punya senjata ya? Punya iya kan? Ya. Kalau agak, tapi beliau tunjukkan loyalitas yang luar biasa. Nah, kalau belajar ilmu hikmah dari Gus Miftah, kita Januari dapat COVID. Coba bayangkan kita dalam keadaan COVID tapi punya oposisi sekuat Pak Prabowo. Jalan nggak kira-kira pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan? Pasti sulit. Pasti sulit. Karena ketika COVID ini negara harus agak-agak otoriter dikit nih. Oke. Harus pakai tangan besi nih, vaksin dipaksa. Ya kan? Tes swab dipaksa. Semuanya dipaksa. Okay. Mau perjalanan aja harus punya izin. Harus punya surat khusus untuk perjalanan. Cara-cara otoriter dan tangan besi kayak gini nggak mungkin terlaksana kalau oposisinya masih sekuat Pak Prabowo. Jadi kebesaran hati Pak Prabowo, kebesaran hati Pak Jokowi, kemudian kita menghadapi COVID, mereka sudah lebih dulu rekonsiliasi, membuat negara kita jauh lebih baik. Ya, negara kita lebih cepat pulih dari COVID, ekonominya lebih cepat pulih, kesehatannya jauh lebih cepat pulih karena pemerintahan efektif.
buat saya ini orang berdua orang baik. Kalau mereka mempertahankan ego masing-masing ini, kacau balau kita pas COVID. Indonesia. Baik. Jadi buat saya, ketika dua orang ini memperlihatkan kebesaran jiwa yang luar biasa, Negarawan. saya itu negarawan, levelnya negarawan. Jadi buat Ya. saya, enggak, ini bukan rekonsiliasi dua orang. Ya. Ini rekonsiliasi bangsa, gitu Mas. Wow. Kenapa dia menghina? Banyak orang itu suka menghina orang lain. Karena rohnya itu pecundang. Dia bukan lebih dari pemenang. Pemenang pun bukan. Mengapa kita suka menghina? Coba pikirkan. Karena dengan menghina dan membunuh karakter orang lain, seolah-olah kita bisa bercahaya. Salah. Justru kalau kita menghina dan membunuh karakter orang lain, itu menunjukkan karakter kita sesungguhnya. Tabur tua itu ada. Mungkin ada orang di kanan kirimu ikut tertawa karena mereka sama-sama pecundang. Tetapi setelah itu mereka pun memusuhimu setelah tidak ada common enemy atau musuh yang sama. Biasanya orang gitu juga tidak bisa bersahabat, tidak bisa rukun bersama. Mereka hanya bersatu karena satu musuh. Mereka nggak suka sama-sama orang yang mereka nggak suka. Orang yang mereka nggak suka itu sama. Jadi sama-sama iri nih ceritanya. Dia menghina. Lihat, orang yang suka menghina dan merendahkan tuh dikiranya dengan demikian Tuhan akan tinggikan. Enggak, jangan salah, bertobatlah. Justru kalau kita belajar memberi komplimen pada orang yang layak menerimanya, itu menunjukkan kebesaran hati kita. Allah, gelombang kedua kami ingin melaporkan juga akan ada 7.500 peserta lagi yang akan berangkat dengan 150 bus lagi. Nah, ini acara pelepasan ya peserta mudik ya, yang dibantu oleh Pak Prabowo Subianto untuk pemudik dari Jawa menuju ke Sumatera Barat. Di sini Pak Prabowo diwakili oleh Pak Andre Rosiade dan juga Pak Sumi Dasko. Kurang lebih ada 150 bis yang membawa para pemudik dari Pulau Jawa ke Sumatera Barat. Di sini tagline-nya Pulang Basamo 2024 ya. Ini adalah bantuan dari Presiden. Salah satu pemudik menyampaikan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto atas bantuannya menyiapkan bis untuk bisa mudik, bisa pulang kampung ini. Tampak para peserta sungguh senang. Di sini ada foto Pak Prabowo, ada foto Pak Andre Rosiade juga ya. Luar biasa ini, langsung sampai rumah. Inilah bis-bis yang sudah disiapkan ya untuk mudik bisa kembali ke Minang, ke Tanah Minang, Ranah Minang ya, di Sumatera Barat. Bisnya mantap ini, bagus-bagus bisnya. Ini bis-bis eksklusif ini. Melody Transport. Nah, ada gambar Pak Prabowo dan juga Pak Andre ya. Ini Pulang Basamo 2024 ke Ranah Minang. Sungguh luar biasa ini. Mantap. Wah, ini penontonnya juga banyak ini. Penonton atau pengantar ini yang antar ya. Sungguh luar biasa ini. Begitu ramenya. Ini baru presiden pilihannya. Top. Tahun Pulang Basamo 2024 ini kita memakai mobil dari NPF nih Fikmansa. Ada berapa banyak mobilnya ya? Kita memakai bis-bis orang asli Minang. Jadi bukan mobil yang luar dari Pulau Jawa. Ada juga sebagian ini ada pelengkap. Dan juga asli Minang juga. Semuanya di mobilnya. Nah, Keren-keren. jadi kita memakai tahun ini produksi dari NPM, mobil Fikmansa ini. Jadi jangan tinggal ini mobil-mobil wisata pelapal. Ini dari Minang ini. Ya, perusahaan orang Minang Tapau. Tahun ini kita pakai, oke? Banget. Ini ada sebagian yang sudah tiba di Minang ini. Wah, keren. Banyak ini. 150 bis untuk kuartal pertama ya. 150 lagi untuk gelombang kedua. Sungguh luar biasa. Ini lagi peserta yang siap diberangkatkan. Ini bisnya keren-keren semua nih. Ini seperti pelepasan orang mau naik haji nih. Begitu ramenya.
Ini kali masyarakat Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Barat, Sekretaris Panitia, apa komennya Pak? akan sangat ini acara apa, Pak? senang ya. Acara pulang bersama dalam rangka arti kata acara yang dibuat oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi acara pulang bersama Pak Prabowo Subianto dan Pak Andri Rosiade. Alhamdulillah peserta hari ini full 50 bis full 2.000 orang. Wih, 2.000 orang. 150 bis full. Mudah-mudahan sukses lancar untuk Tan Mungko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke lah, demikian laporan dari lapangan Dari panitia ya. acara Pulang Basamo. Pulang Basamo sukses. Pulang Basamo sukses. Di sana kita Pulang Basamo sukses. Ini acara Pulang Basamo. Ini mahasiswa. Oh, mahasiswa bukan itu, mahasiswa. Mahasiswa. Rame betul ini ya. Ini Salam buat keluarga ya. Ini Pak Reza Bendahara. Apa statementnya Pak? Sedikit Pak, statementnya Pak. Siap. Beliau adalah Bendahara Panitia Pulang Basamo. Mohon statement sedikit Pak, ucapannya Pak kepada masyarakat dunia tentang Pulang Basamo ini Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bang Andri Rosiade sudah memfasilitasi ada 200 bis di gelombang pertama. 200 bis. Gelombang kedua ada 150 bis yang akan pulang kampung di tanggal 7 Maret dan tanggal 4 April. Insya Allah selamat sampai tujuan tanpa ada kekurangan satu apapun, bisa ketemu dengan keluarga melepas kerinduan di Ranah Minang. Siap, terima kasih Pak Sekjen. Beliau adalah tokoh intelektual dan peran penting dalam acara pulang ini. Dengan jasa besar beliau lah Pulang Basamo ini telah selenggara. Demikian laporan kami dari lapangan. Ini laporan kami yang mana acara ini sangat meriah sekali. Ini Pak Mira salah satu panitia. Komentarnya bagaimana Pak? Ini didaksesi sedunia Pak. Ya, saya panitia. Kami panitia yang bersinergi bahu-membahu untuk memberangkatkan sanak saudara ke Ranah Minang. Jadi ini adalah sejarah. Apa sejarahnya? Ini adalah belum ada sejarah selama ini selain dan yang paling lebih hebatnya lagi, mahasiswa baru kali ini Pulang Basamo. Ya, gratis. Baru ini belum pernah ada. Itu. Ya. Jadi artinya ini adalah orang Minang Pulang Basamo. Dun sana Prabowo. Oke, demikian. Jadi kita tidak ada lagi 01, nggak ada lagi 02, nggak ada lagi 03, kita 00. Iya. Oke, inilah. Nah, ini sudah sampai tujuan juga ini di Sumatera nih. Keren ini Presiden Prabowo. Luar biasa ya, belum pernah terjadi seperti ini. Sungguh luar biasa betul. Mantap ya. Asik betul ini. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya. Gitu. Mantap. Ya. Harus kita buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa di tangan yang benar, di tangan yang ikhlas, kumpulan suatu tim, suatu lapisan orang-orang yang niatnya baik, yang hatinya bersih, kita bisa berbuat banyak. Kita bisa benar-benar tadi kekayaan yang begitu berlimpah-limpah, kita kelola dengan sebaik-baiknya, yang bermanfaat bagi bangsa kita, dan kita atasi segera kesulitan-kesulitan rakyat. Ingat, ilmu padi semakin berisi, semakin menunduk. Semakin diberi kepercayaan, semakin waspada, semakin bertekad untuk menjaga, jangan sampai mengecewakan kepercayaan itu.
Pak Prabowo tidak henti membuat saya kagum kepada beliau. Seperti yang kita tahu, perjalanan panjangnya seorang Prabowo Subianto mulai dari cerita masa lalu hingga jejak politiknya hingga saat ini penuh dengan cacian dan hinaan yang sepertinya hal ini menutup segudang prestasi yang beliau torehkan. Jujur, saya heran dengan orang-orang yang masih saja menghina beliau. Kok bisa ya, seseorang yang luar biasa dan juga tulus untuk Indonesia ini dihina sampai begitunya. Nah, yang saya salut, luar biasanya dari Pak Prabowo ini menanggapi semua hinaan itu dengan legowo. Dan justru meminta maaf kepada yang sudah merendahkannya. Luar biasa sekali. Yuk, mari langsung saja kita simak pidato Presiden kebanggaan kita. Tadi disinggung masalah salah satu program strategis yang saya bersama Koalisi Indonesia Maju mengusung, antara lain makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Ini sangat strategis karena anak-anak Indonesia adalah masa depan Indonesia. Kalau tidak kita berani sekarang memberi gizi kepada anak Indonesia, 18 tahun lagi Indonesia akan mengalami sesuatu warga negara, suatu bangsa yang lemah fisik, lemah otak. Kalau kurang protein di saat masih anak-anak, sel otak tidak berkembang, sel tulang tidak berkembang, sel otot tidak berkembang. Untuk jadi kuli saja mungkin kalah sama bangsa Vietnam. Untuk jadi petani mungkin tidak kuat lagi. Untuk jadi prajurit tidak kuat lagi. Ini harus kita sadari. Karena itu saya bertekad untuk melaksanakan ini. Dan saya terima kasih saya dapat pencerahan ya, dan bahwa dalam Islam memberi makan kepada mereka yang membutuhkan itu memang sangat diwajibkan. Berarti walaupun saya sering diejek dan sering dihina, nggak ada urusan saya. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya sama. Saya terima kasih dengan apa? Dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya. Gitu. Ya. Saya sangat terharu saya lihat anak-anak Indonesia. Apa bisa kita pertimbangkan Pak Hatta, Pak Zul, usia nyoblos kita turunkan jadi 10 gitu. Kita menang besar Pak. Saya terharu karena saya lihat ya di vlog-vlog itu ya, di sosmed ya, anak-anak nangis-nangis, marah-marah kalau orang tuanya nggak pakai kaos gemoy. Ya kan? Padahal aku tadinya ngerti aja enggak apa itu gemoy itu. Saya kira watak bangsa Indonesia, keinginan rakyat kita ingin pemimpin-pemimpin selalu gembira, selalu senyum, selalu rukun. Itu yang kita rasakan, ya kan? Mereka yang mau pakai pola politik yang selalu antagonistis, selalu marah-marah, selalu caci maki, saya kira iya nggak mengikuti zaman, tidak merasakan apa yang diinginkan oleh rakyat. Rakyat kita tidak suka, rakyat kita suka pemimpin yang rukun. Ini juga membutuhkan waktu lama bagi saya untuk belajar.
harus kita buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa di tangan yang benar, di tangan yang ikhlas, kumpulan suatu tim, suatu lapisan orang-orang yang niatnya baik, yang hatinya bersih, kita bisa berbuat banyak. Kita bisa benar-benar tadi kekayaan yang begitu berlimpah-limpah, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dengan secara akal sehat, kita investasi ke yang benar, yang produktif, yang bermanfaat bagi bangsa kita, dan kita atasi segera kesulitan-kesulitan rakyat. Kita harus swasembada pangan. Tidak ada alternatif. Tidak ada alternatif. Saya bicara sudah puluhan tahun. Swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Puluhan tahun. Dan saya diejek. Dan sempat ada elit, tokoh-tokoh Indonesia yang mengatakan tidak perlu. Cukup import dari bangsa lain. Luar biasa itu. Heran saya ada pemimpin Indonesia yang menganjurkan lebih baik import daripada swasembada. Kalau situasi kedaruratan, ya, ada kekurangan, kita import terpaksa, tapi bukan impor tanpa kita berjuang untuk swasembada. Saudara-saudara sekalian, ya kan? Pemikiran ekonomi neoliberal, free market, perdagangan bebas, iya, dalam keadaan ideal. Dalam keadaan tidak ideal, tidak akan berlaku. Kalau terjadi perang di mana-mana, dan sekarang terbukti terjadi perang di mana-mana, ya kan? Semua negara tutup, yang punya produksi tidak akan izinkan pangan keluar dari negaranya. Kita bagaimana kalau kita tidak punya cadangan kita sendiri? Ini adalah akal sehat yang Maha Kuasa memberi kepada kita lahan yang cukup, management, political will, kehendak politik. Jadi saya yakin bersama PAN, bersama teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju, kita akan wujudkan apa yang dituntut, apa yang diperlukan oleh bangsa kita. Untuk merdeka, untuk mandiri, kita pertama harus mandiri pangan. Lucu, negara mengatakan dirinya merdeka, tapi tidak bisa memberi makan kepada rakyatnya sendiri. Lucu, harus import. Ini harus kita perbaiki. Dan saudara-saudara, baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tentu kita sudah menyaksikan video tadi bagaimana ya testimoni dari seorang Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Roslan Roslani, yang mengungkapkan isi hati seorang Prabowo sungguh luar biasa. Menjelang debat pun dia masih menjaga perasaan orang lain. Dan juga sangat luar biasa hatinya Pak Prabowo, tidak hanya membantu memulangkan para TKW yang tersesat atau yang terancam hukuman mati di negara lain, di Malaysia dan juga di tempat lainnya, tetapi pada kesempatan kali ini ia membantu para pemudik dari Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Dia memberangkatkan dari Jawa menuju ke Sumatera Barat dengan menyediakan gelombang pertama 200 unit bis, ya, bis, dan juga gelombang keduanya ada kurang lebih 150 unit bis. Jadi kurang lebih yang digambarkan itu ada sekitar 7.500-an orang yang diberangkatkan oleh Pak Prabowo dari Jawa atau dari Jakarta menuju Sumatera Barat untuk mudik. Dan itu semuanya gratis dengan menggunakan bus pariwisata.
Sungguh luar biasa, sekalipun di Sumatera Barat, Pak Prabowo kalah pilpres ya, kalah dengan Anies Baswedan. Tetapi Pak Prabowo justru membantu orang yang tidak memenangkan atau tidak memilihnya pada saat pilpres kemarin. Ini sungguh kelapangan hati dan kemewahan hati yang dimiliki oleh Pak Prabowo Subianto. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan buat channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video-video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Akhirnya saya mohon undur diri dari hadapan sahabatku sekalian, sampai berjumpa kembali di video berikutnya, dan terima kasih banyak.